Halo semuanya, saya adalah Lukas Haryono. Selamat datang untuk menyaksikan review mingguan KFIA tentang pasar saham. Dalam minggu yang sibuk, apakah kamu merasa sedikit tertinggal karena melewatkan analisis yang luar biasa dalam grup harian? Jangan khawatir. Setiap minggu, kami akan menggunakan video ini untuk memilah dengan cepat informasi pasar terpenting minggu ini, pandangan inti dari para mentor, dan interpretasi berita hangat untuk kalian. Baik kamu sedang dalam perjalanan ke tempat kerja, beristirahat, atau lebih suka memahami pasar melalui video, kami akan menemani kamu, dan dengan mudah, meraih peluang kekayaan. Ayo kita lihat, apa yang terjadi minggu ini, yang perlu diperhatikan. Minggu ini, pasar saham Indonesia IHSG terus berfluktuasi dalam kisaran 6.810 sampai 6.900. Dengan fluktuasi pasar yang signifikan, kami menganalisis alasan utama di balik fluktuasi pasar, termasuk flow out modal asing yang berkelanjutan dan resiko perluasan defisit fiskal domestik di Indonesia. Selain itu, data NFP yang dirilis oleh AS pada bulan Juni jauh di bawah ekspektasi, mencatat nilai negatif untuk pertama kalinya, minus 33.000 orang, dan kekhawatiran pasar tentang perlambatan ekonomi semakin memanas, memperburuk ketidakpastian di pasar global. Berita penting lainnya adalah bahwa pemerintahan Trump Amerika Serikat mengumumkan akan mengenakan tarif sebesar 10% kepada negara-negara yang mengikuti kebijakan anti-Amerika Serikat dari negara BRICS, yang berdampak langsung terhadap industri berorientasi ekspor Indonesia yang baru bergabung dengan BRICS, seperti alas kaki, tekstil, dan OEM elektronik. Saya ingatkan kepada para investor untuk mempertahankan strategi defensif yang waspada, mengurangi posisi di sektor-sektor yang sangat bergantung pada ekspor ke AS, dan fokus pada peluang di bidang substitusi rantai industri dalam konteks permintaan domestik dan deglobalisasi. Dalam hal operasi saham individu, minggu ini kami berhasil merekomendasikan dan menggunakan sejumlah saham potensial, seperti Mika, perusahaan layanan medis terkemuka, dan Kasa, bank digital. Saham-saham ini memiliki fundamental yang solid dan tren teknis yang stabil. Saya secara khusus menekankan bahwa dalam lingkungan pasar saat ini, kondisi pasar independen dari saham individu sangat penting, dan investor perlu memperhatikan dengan seksama kualitas saham itu sendiri dan aliran dana. Dalam hal take profit, kami take profit dengan stabil dari LSIP, Partner, dan ELI. Minggu ini, keuntungan LSIP dan Partner melampaui 5%, yang sekali lagi menegaskan strategi kami untuk mencari kemajuan dalam stabilitas di pasar yang bergejolak. Kami menggunakan metode fleksibel untuk low buy and high sell, untuk mengunci keuntungan, melindungi keamanan dana kami, dan menciptakan pendapatan berkelanjutan. Charity kelas publik minggu ini, terutama, berkisar pada pembukaan kotak peralatan investasi, memahami panorama aset, di mana kita membahas pentingnya alokasi aset dan portofolio investasi. Saya terus menekankan, jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang, dan merekomendasikan agar kalian membuat alokasi portofolio multi-aset, seperti saham, reksadana, obligasi, emas dan lain-lain, untuk menahan resiko yang dibawa oleh fluktuasi satu aset. Selain itu, kita juga membahas topik investasi aktif versus investasi pasif. Dalam kelas ini, kami memperkenalkan secara detail perbedaan mendasar antara investasi aktif dan investasi pasif. Investasi aktif cocok untuk investor yang memiliki cukup waktu dan energi untuk mempelajari pasar secara mendalam. Sedangkan investasi pasif cocok untuk investor yang mengejar profit long term yang stabil dan memiliki waktu dan energi yang terbatas. Saya mendorong semuanya memilih metode investasi yang paling sesuai dengan situasi aktual mereka secara wajar. Di Kamis malam, kami sharing 5 jebakan umum investor newbie. Dalam kelas paling populer minggu ini, kami merangkum 5 kesalahan umum yang dilakukan oleh investor newbie, termasuk memperlakukan investasi sebagai perjudian, mengejar naik turun secara asal-asalan, posisi yang terlalu berat, alokasi aset tunggal, dan hanya berfokus pada harga dan mengabaikan nilainya. Saya menggunakan banyak kasus nyata dan pengalaman pasar untuk membantu semua orang memahami dengan jelas kesalahpahaman ini dan menghindari jalan memutar
dalam perjalanan investasi. Dan untuk minggu depan, saya sarankan agar semuanya fokus pada peristiwa penting berikut. Pertama, panduan kebijakan moneter Federal Reserve berikutnya. Kedua, tren penyesuaian kebijakan moneter BI. Ketiga, laporan keuangan baru yang akan dirilis oleh perusahaan Indonesia. Hanya melalui pembelajaran berkelanjutan dan peningkatan kognitif, kita baru bisa mengendalikan kapal kekayaan dengan lebih baik dan terus maju dengan mantap. Terima kasih banyak atas partisipasi serius dan kepercayaan kalian minggu ini. Saya harap ringkasan review kami dapat membantu kalian memahami perubahan pasar secara efisien dan menangkap peluang investasi. Jika kalian ingin mendapatkan informasi dan panduan strategi yang lebih tepat waktu, jangan lupa untuk bergabung dengan grup komunikasi online kami dan perhatikan sharingan praktik harian saya. Teman-teman, mari kita terus tingkatkan kognisi kita dan kendalikan arah kekayaan. Sampai jumpa di periode selanjutnya.